Marc Marquez, dari simpati rekan legenda hingga pengakuan tak terduga dari VR46. Pada MotoGP musim 2025, nama Marc Marquez tidak hanya dikenal lewat deretan kemenangan spektakuler, tetapi juga garner pujian dari sosok yang biasanya tak mudah melontarkannya. 1. Dani Pedrosa, kagum pada kecerdikan Marquez. Sosok dengan karir sama-sama gemilang, Dani Pedrosa, baru-baru ini menyatakan kekagumannya terhadap kepiawaian Marquez. Pedrosa, yang tak hanya pernah jadi sahabat dan rival, tapi juga mentor dalam banyak situasi kerjasama, menyatakan dirinya sampai kehabisan kata-kata saat menyaksikan bagaimana Marquez mengatur strategi di balapan MotoGP Hungaria 2025. Bola Sport, 1. Bukan hanya soal kecepatan atau performa fisik di atas motor, namun betapa Marquez mampu tetap tenang dan tersusun di tengah situasi menekan. Pedrosa, yang namanya telah lama dihormati di paddock, secara tidak langsung mengakui bahwa kecerdikan taktis dan mental baja Marquez memasuki level tersendiri, bahkan membuatnya merasa tak bisa sekadar menilai lewat kata-kata lagi. 2. Uccio Salucci, VR46 Team, tumben memuji Marquez. Tapi yang lebih menarik adalah pernyataan terselubung penuh kejutan dari Uccio Salucci, sang kepala tim VR46 milik Valentino Rossi. Di tengah keprihatinan atas performa rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang sedang terseok di musim 2025, Salucci menyebut, "Saya tahu ini tidak mudah, tapi yang membuat terkejut, saat saya mengecek datanya, sepertinya dia, Marquez, seperti tidak mengerem, sepertinya kehilangan motivasi, tapi ketika Marc datang, motor 2025 seperti bukan motor Pecco. Tapi Marc tetap kencang karena feelingnya sangat kuat." iwanbanaran.com, 2. Uccio menuturkan bahwa kemenangan beruntun Marquez di Balaton Park, 7 kali berturut-turut, bukan hanya soal motor YP25 yang superior, namun, feeling, pengendalian motor, insting, dan adaptasi yang tajam jadi kunci utama. Bahkan, hal ini datang dari lingkungan Rossi yang selama ini selalu terlihat kritis. Tumben kie, sugesti unik bahwa Marquez memang benar-benar berbeda. 3. Apa makna semua ini? A. Respect dari rival sejati. Ketika Pedrosa, sosok yang pernah jadi rival sekaligus mentor dan teman sekantor dalam tim Repsol Honda, menyatakan keheranan dan kekaguman terhadap strategi Marquez, itu berarti pengakuan atas superioritas bukan sekadar fisik, tetapi kecerdasan balap. B. Wajah baru dari rival tim masa lalu. VR46, lewat Uccio, seakan sedang memberi angin segar bahwa rivalti keras antara Rossi dan Marquez bisa meredup menjadi pengakuan profesional. Tidak demi drama, tetapi demi menghormati performa sejati. C. Dominasi yang tak hanya garang. Marquez tak sekadar menggelegar lewat power, tapi juga melalui insting, feeling terhadap motor, dan kemampuan membaca momentum. Ini terjemahan nyata dari istilah "rider with a seventh gear in his brain" yang dipakai pakar Matt Oxley untuk menyebut Marquez dan Rossi sama-sama punya mental luar biasa. MotoGP News, 3. 4. Bagaimana ini memengaruhi cerita MotoGP 2025? Momentum Marquez kian menggempur. Hasil luar biasa di Balaton Park, kelas kecanggihan teknis dan mental yang mendapat penghargaan dari Pedrosa dan VR46, menambah atmosfer mendominasi yang sulit dibantah. Kekuatan visual dan narasi. Cerita, Burst of Respect, dari Pedrosa dan tim Rossi menambah warna narasi. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang bagaimana dominasi mencuri respek, bahkan dari mereka yang semula skeptis. Transisi rivalti ke kekuatan bersahaja. Setelah banyak drama di masa lalu, pengakuan ini menjadi sinyal bahwa rivalti MotoGP bisa berubah, dari saling menjatuhkan menjadi saling mengakui keunggulan, walau panas di lintasan, dan tetap carry respect di luar garasi. 5. Apa kata Pedrosa dan Uccio? Ringkas. Pedrosa, terkesima oleh strategi Marquez di Hungaria, kalimat sederhana mencerminkan kekaguman mendalam. Bola Sport, 1. Uccio Salucci, VR46, akui feeling Marquez tajam, motor YP25 tak lagi jadi alasan semata, sebab pengendaliannya yang istimewa menutupi kelemahan motor Pecco tahun ini. iwanbanaran.com, 2. 6. Penutup, lebih dari sekadar pujian. Jika biasanya berita motorsport diliputi angka, kecepatan, grafik performa, kadang terkesan dingin, hari ini kita menyaksikan sisi berbeda, respek yang lahir dari insting dan pengalaman. Di tengah peta persaingan MotoGP 2025 yang semakin mendramatisir, Marc Marquez tidak hanya mengumpulkan poin.
Ia juga menuai penghargaan jujur dari sosok-sosok yang memahami tantangan di lintasan lebih dari siapapun. Sementara itu, The Baby Alien enggan juara di kandang Rossi. Alasan nyata di balik keputusan emosional yang mengejutkan. Panggung MotoGP musim 2025 semakin memanas, dan sorotannya kini tertuju kepada satu sosok, Marc Marquez. Tidak hanya karena performanya yang memukau, tetapi juga karena keputusan penuh emosi dan kebijaksanaan yang sangat manusiawi. Di tengah sorotan global dan ketatnya persaingan, The Baby Alien membuat sebuah langkah tak terduga yang justru makin mempertegas kedalaman karakternya. Juara kian dekat, dominasi nyaris tak tertandingi. Dalam 7 balapan terakhir, baik sprint race maupun Grand Prix, Marc Marquez tampil sempurna, mengumpulkan total 37 poin per akhir pekan, menjaga ritme kemenangan tanpa jeda sejak awal Juni. Ia mendulang kemenangan di Hungaria dengan keunggulan telak, hingga 4,3 detik atas para rival. Kini, ia unggul 175 poin atas sang adik, Alex Marquez, di klasemen sementara. Secara matematis, peluang juara sudah diambang tangan. Jika Marc menyelesaikan seri Catalonia dengan selisih 185 poin, lalu memperlebar itu menjadi 222 poin di Misano, ia akan memastikan gelar MotoGP 2025. Mengapa enggan juara di Misano? Alasan yang mengejutkan. Jika dalam logika persaingan cukup untuk segera, Marc ternyata punya pertimbangan yang jauh lebih dalam. Media-media seperti Crash.net, Detik, dan Bola. mengonfirmasi bahwa Marc tidak ingin meraih gelar di Misano, yang dikenal sebagai kandang Valentino Rossi. Alasan utama, ia tidak ingin kemenangannya berarti kegagalan sang adik. Dalam sebuah wawancara penuh empati, Marc mengungkapkan, "Setiap pekan jaraknya makin dekat, tapi kami tetap harus jaga fokus dan mentalitas yang sama. Saya lebih berharap kesempatan pertama, meraih gelar, datang di Jepang atau Mandalika. Kalau itu terjadi di Misano, artinya adik saya menjalani akhir pekan yang buruk di Catalonia. Saya ingin yang terbaik untuknya." Ini bukan sekadar strategi kompetitif, melainkan sebuah keputusan emosional yang menyentuh. Memilih waktu kemenangan bukan demi diri sendiri, tapi atas nama kasih sayang dan solidaritas keluarga. Momen tak normal, tapi penuh renungan. Marc pun tak menampik bahwa performanya akhir-akhir ini terasa tidak normal. "Saya tidak bisa berbohong, hari ini balapan terasa nyaman. Ini bukan hal normal. Tidak normal menang setiap pekan, tidak normal juga menyapu bersih sprint race. Saat itu terjadi, lebih baik finish kedua atau ketiga demi mengamankan poin untuk kejuaraan." Ungkapan ini mencerminkan kesadaran tinggi akan realitas di lintasan. Lebih penting mengamankan poin daripada terus memaksakan kemenangan sempurna yang bisa dipatahkan. Tepat pilih Mandalika, simbolisme dan strategi. Keputusan menjadikan sirkuit Mandalika, Indonesia, sebagai tempat memilih merayakan gelar bukan tanpa makna. Mandalika kini menjadi salah satu sirkuit premium MotoGP, Intang 2, penuh energi, di negara yang punya basis komunitas fanatik MotoGP. Menjadikan Mandalika sebagai panggung juara tak hanya menawarkan nuansa berbeda, tetapi juga simbol kedekatan emosional dengan para penggemar, termasuk di Asia Tenggara. Apalagi, merayakan di tanah yang hangat dan penuh semangat lokal tentu lebih bermakna daripada sekadar momen klasemen final di Eropa. Apa arti semua ini? 1. Dominasi di trek. Marc Marquez menunjukkan ketangguhan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan bukan sekadar statistik, melainkan hasil dari konsistensi, durabilitas mental, dan kesiapan taktis. 2. Kemanusiaan di balik helm. Keputusan untuk tidak meraih gelar di Misano menunjukkan sisi manusiawi Marc yang jarang terlihat di dunia olahraga kompetitif. Rangkul kegederhanaan saat menghadapi kemenangan besar. 3. Pesan kepada Alex. Honor, dedikasi, dan cinta. Pesan Marc kepada Alex pun jelas, bukan hanya tentang memenangi gelar, tetapi juga menjaga solidaritas dan harapan terhadap keluarga. 4. Marketing emosi bersatu. Jika memang gelar diraih di Mandalika, itu akan menjadi momen bersejarah, kemenangan Marquez di musim ini di tanah Indonesia. Media dan fanbase pasti memecah sorak. Kesimpulan, Marc Marquez tidak hanya berada di puncak MotoGP musim 2025, dia juga berada di puncak moral dan kematangan sebagai atlet profesional. Kemenangan demi kemenangan mungkin tidak normal, tetapi memilih momen yang penuh rasa adalah lebih dari sekadar normal. Ini adalah istimewa. Apakah kamu berpikir Mandalika adalah tempat ideal untuk merayakan gelar musim ini? Atau kamu punya calon lain, seperti Motegi, Jepang?
Beritahu saya pendapatmu, dunia balap ini penuh kejutan, seperti keputusan Mar ini. Sementara itu, kepercayaan yang salah bikin insiden, Marquez akui kesalahan usai kontak dengan Bezzecchi di Hungaria. Sirkuit Balaton Park, Hungaria, balapan main race di lintasan baru ini kembali membuktikan dominasinya. Namun satu momen ketegangan di tikungan kedua mengingatkan kita bahwa bahkan sang baby alien tak kebal terhadap kesalahan. Awal balapan yang mengejutkan. Marc Marquez mengawali main race MotoGP Hungaria 2025 dengan penuh percaya diri. Namun, pendekatan agresif itu memicu kondisi tak terduga di tikungan pertama dan kedua. Setelah posisi awal sempat direbut Marco Bezzecchi, Marquez mencoba mengembalikan posisi dengan manuver menikung dari sisi dalam, hanya untuk berakhir dengan kontak fisik yang berbahaya. Ia langsung menyadari bahwa ia terlalu percaya diri membaca situasi. Sang pembalap Aprilia mendadak melambat, menyebabkan sentuhan yang nyaris berakibat buruk. Crash.net 1. Pengakuan jujur sang juara. Setelah balapan, di Parc Ferme, Marquez menyampaikan pengakuan tulus. Ketika saya melihat Marco di dalam, saya melepas rem, berpikir akan ada ruang. Namun ternyata dia memperlambat kecepatan secara signifikan. Itu adalah kesalahan saya. Pembalap yang berada di belakang harus selalu ekstra hati-hati. Dan saya tidak memperhitungkan itu, katanya penuh rasa tanggung jawab. Crash.net 1. Momen itu menjadi pengingat, kompetisi balap bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kontrol emosi dan antisipasi situasi. Bangkit dari celah kesalahan. Kesalahan awal itu membuat Marquez tercecer hingga posisi ketiga, di belakang Pedro Acosta dan Bezzecchi. Namun, pengalaman dan strategi bannya menjadi pembalik keadaan. Di saat rival menggunakan ban soft, Marquez memilih ban medium, pilihan yang terbukti krusial saat performa ban rival menurun. Crash.net 1. Motorsport Week 2. Pada lap ke-11, momentum berubah. Marquez secara tenang menyalip dan mengambil alih posisi terdepan. Ia lalu mengambil ritme balap stabil, menjaga konsistensi hingga garis finish dengan selisih nyaman lebih dari 4 detik. Crash. Net 1. Wikipedia, 3. Dominasi yang makin jelas. Kemenangan Hungaria merupakan kemenangannya yang ketujuh berturut-turut dalam main race, sekaligus memperpanjang rekor dominasi di musim ini. Jarak di klasemen kini melebar hingga 175 poin, sebuah jarak yang semakin sulit dikejar rival apapun. Diario AS, 4. Wikipedia, 5. El País, 6. Meskipun demikian, Marquez secara terbuka menyatakan bahwa dominasi seperti ini bukanlah hal biasa. Saya sadar ini bukan hal yang normal, menang setiap akhir pekan bukanlah hal yang wajar. Akan tiba saatnya seseorang lebih cepat dari kita di sprint race atau main race, tapi selama masih bisa, saya akan bertarung dengan sama keras, ujarnya penuh realistis. Diario AS, 4. Motorsport Week 2. Profesionalisme di balapan baru. Lawan insiden, Marco Bezzecchi tetap menunjukkan kelasnya. Ia menyelesaikan balapan di posisi ketiga, sebuah pencapaian hebat khususnya setelah insiden awal. Respon mereka yang tenang di trek yang belum sepenuhnya familiar menunjukkan profesionalisme tinggi dalam kompetisi di Balaton Park. Pembelajaran dari tikungan kecil. Insiden itu menjadi tajuk penting bagi para pembalap dan tim. Di trek baru, margin kesalahan semakin tipis, dan strategi mental sering menjadi pembeda antara kemenangan dan nasib yang kurang menguntungkan. Marquez sudah menunjukkan mentalitas juara, tidak menghindar dari introspeksi, dan menunjukkan kemampuan lalu bangkit sempurna. Kemenangan, tetapi bukan tanpa hikmah. Torehan Hungaria bukan sekadar angka kemenangan, itu adalah refleksi tentang bagaimana seseorang bisa mengakui kesalahan, tetap tenang, lalu memaksimalkan setiap aspek teknis dan mental demi hasil positif. Marquez menekankan bahwa tanggung jawab atas insiden itu bukan sekadar contoh integritas, tapi juga pelajaran bijak bagi musim panjang ini. Sementara itu, Marc Marquez jadi penyelamat Ducati, dalinya tak henti bersyukur. Awal musim penuh drama. Musim MotoGP 2025 sempat membuat Ducati berada dalam situasi sulit. Bukan karena motor Desmosedici yang kehilangan kecepatan, melainkan karena drama perebutan kursi di tim pabrikan. Francesco Bagnaia jelas dipertahankan sebagai juara dunia 2 kali, tetapi siapa tandemnya menimbulkan ketegangan. Jorge Martin sempat menjadi kandidat terkuat, sementara Marco Bezzecchi juga masuk dalam radar. Namun, ada satu nama yang perlahan-lahan mengubah peta kekuatan, Marc Marquez. Baby Alien, yang baru bergabung dengan Ducati Satellite Gresini pada 2024, tampil mengejutkan dengan performa konsisten.
Tekanan Marquez. Marquez tidak datang dengan sikap diam. Ia tegas menuntut kursi pabrikan jika Ducati ingin mempertahankannya. Jika tidak, ia siap pergi. Ultimatum ini sempat dianggap terlalu berani, tetapi ternyata menjadi titik balik. Dengan reputasi 8 gelar dunia dan gaya balap penuh risiko, Marquez punya daya tarik yang tak bisa diabaikan. Daya tawarnya semakin kuat karena meski hanya memakai motor satelit, ia mampu bersaing dengan pembalap utama. Dilema Ducati. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, menghadapi dilema besar. Martin loyal dan konsisten, tetapi Marquez membawa dimensi berbeda, pengalaman, karisma, serta basis penggemar global. Setelah perdebatan panjang, keputusan berani diambil. Ducati memilih Marquez sebagai tandem Bagnaia, sementara Martin harus tersisih. Keputusan itu menuai pro dan kontra, tetapi kini terbukti menjadi langkah tepat. Kehadiran yang mengubah segalanya. Masuknya Marquez ke tim pabrikan langsung membawa perubahan besar. Ia bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pemimpin alami. Aura juara dunianya membuat seluruh tim termotivasi. Para mekanik bekerja dengan semangat lebih, sponsor makin percaya, dan penonton pun semakin antusias mendukung Ducati. Hasilnya terlihat jelas. Marquez mendominasi balapan sejak awal musim. Ia meraih kemenangan beruntun di main race, bahkan menorehkan catatan 7 kali juara berturut-turut hingga seri Hungaria. Rivalitas dengan Bagnaia. Awalnya, banyak yang khawatir Marquez dan Bagnaia akan bertabrakan secara internal. Namun, kenyataannya berbeda. Persaingan tetap ada, tetapi berjalan sehat. Bagnaia tetap tampil sebagai juara bertahan, sedangkan Marquez menunjukkan bahwa ia masih baby alien yang ditakuti. Rivalitas sehat ini justru menguntungkan Ducati. Mereka selalu punya peluang besar merebut podium ganda, baik di sprint race maupun main race. Atmosfer kompetisi yang sehat menjadikan tim semakin kuat. Dall'Igna tak menyesal. Dall'Igna yang biasanya tenang pun mengungkapkan rasa syukur. Ia menyebut Marquez sebagai penyelamat wajah Ducati. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga mentalitas juara yang menular. Ia membuat seluruh tim lebih percaya diri, katanya. Menurut Dall'Igna, tanpa kehadiran baby alien, Ducati mungkin tidak akan berada di posisi sekuat sekarang. Marquez bukan sekadar pembalap baru, tetapi simbol kebangkitan. Efek domino. Keputusan berani itu juga mendatangkan dampak di luar lintasan. Popularitas Marquez membuat Ducati semakin mendunia. Merchandise laris, sponsor baru masuk, dan media global memberi sorotan lebih besar. Ducati kini tidak hanya dilihat sebagai tim pabrikan terkuat, tetapi juga ikon olahraga motor modern. Marquez memperluas pengaruh Ducati ke pasar yang sebelumnya kurang tergarap. Bukti nyata di Hungaria. Di Hungaria, Marquez kembali membuktikan kelasnya. Dengan strategi matang dan pengelolaan ban cerdas, ia menguasai main race dan meraih kemenangan ke-7 beruntun. Hasil itu memperlebar jarak di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa keputusan Ducati benar-benar membuahkan hasil. Rival-rival seperti Fabio Quartararo, Pedro Acosta, hingga Marco Bezzecchi hanya bisa mengakui keunggulannya. Baby Alien sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Ducati keluar dari krisis. Sebelum keputusan ini, Ducati sempat terjebak dalam krisis identitas. Drama internal soal kursi pabrikan membuat citra tim terancam. Namun, dengan Marquez di barisan utama, Ducati kembali dilihat sebagai tim yang berani mengambil risiko demi kejayaan. Kini Ducati bukan hanya dikenal karena teknologi motor, tapi juga keberanian mengelola pembalap besar. Mereka berhasil mengubah masalah menjadi momentum. Masa depan cerah. Musim masih panjang, tetapi dengan kombinasi Bagnaia dan Marquez, Ducati punya line-up paling menakutkan. Dall'Igna optimistis gelar dunia akan kembali ke Bologna, bukan hanya musim ini, tetapi juga musim-musim mendatang. Rekrutmen Marquez adalah bukti bahwa risiko besar bisa menghasilkan keuntungan luar biasa. Ducati keluar dari drama internal lebih kuat, solid, dan berwibawa. Penutup, era baru Ducati. Pada akhirnya, keputusan merekrut Marc Marquez akan dikenang sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Ducati. Dari drama penuh ketegangan, mereka melangkah ke era baru yang gemilang. Hari ini, Baby Alien berdiri di podium dengan seragam merah, dan dunia melihat jelas, Ducati telah menemukan jalannya kembali ke puncak MotoGP.
Luigi Dalinya pun pantas bersyukur, karena langkah beraninya merekrut Marquez bukan hanya menyelamatkan wajah tim, tetapi juga membuka era baru dominasi Ducati di lintasan balap. Takjub di Balaton Park, Dani Pedrosa kehabisan kata saksikan strategi gemilang Marc Marquez. Di sirkuit Balaton Park, Hungaria, sebuah pertunjukan unik terjadi saat racikan strategi main race MotoGP 2025 menjadi arena di mana kecerdikan balap Marc Marquez membuat mantan rekan senegaranya, Dani Pedrosa, tak mampu berkata apa-apa. Duel di trek baru yang penuh tanjakan teknis dan tikungan tajam itu bukan hanya soal kecepatan, tapi juga masterclass penguasaan strategi dari sang baby alien, sebuah pertunjukan yang membuat Pedrosa terpana. Atmosfer Hungaria yang menggelegar. Sirkuit Balaton Park kembali menjadi tuan rumah balap MotoGP setelah puluhan tahun absen, dan debutnya disambut meriah. Lampu tribun membara, penonton mendesak setiap sudut untuk melihat pertarungan antar dewa pembalap. Di tengah gegap gempita itu, Dani Pedrosa hanya bisa menyaksikan dari samping, namun tetap terdiam menyaksikan apa yang dilakukan Marquez, kompetensi yang membuatnya kehabisan kata-kata. Start dan tantangan awal. Main race dimulai dengan ketegangan tinggi. Marquez, yang merebut pole position sebelumnya, tidak lantas mendominasi begitu lampu padam. Ia sempat tersusul oleh rival tak terduga, membuat atmosfer lomba makin menegangkan. Dani, dari sudut pandang pengalaman, langsung tahu bahwa tekanan pertama menyusupkan Marin kesalahan. Namun, ia pasti tak menyangka bahwa Marc bakal membalikkan keadaan dengan ketenangan luar biasa. Strategi ban, titik balik balapan. Kunci kemenangan Marquez terletak pada pilihan ban medium compound, sementara beberapa rival memasang ban soft. Di lintasan yang menuntut kelembapan dan tenaga rem mendadak, ban soft tampak lebih cepat di awal, tapi rentan drop di tengah balapan. Marquez cerdik, ia memilih ban yang lebih tahan lama, meredam degradasi, dan siap melesat saat rival mulai mengendur. Pedrosa, dengan pengalaman panjangnya, tahu betul pentingnya hal ini. Tapi menyaksikan Marquez memanfaatkan strategi dengan sempurna membuatnya hanya bisa tersenyum kagum dan berpikir keras. Taktik ini terbukti saat lap 11 tiba. Marquez, yang sabar menemani di belakang, merebut pimpinan lomba dalam satu gerakan mulus lewat slipstream dan pengereman telat, sebuah manuver yang bisa membuat Pedrosa pun tercengang. Atraksi mental, tekanan versus kendali diri. Setelah memimpin, Marquez tak lantas mencetak kemenangan mudah. Rival seperti Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi terus mendekat, acap kali melewati garis bayangan dan mencoba memecah ritme mentalnya. Namun baby alien tak tergoyahkan. Ia menjaga ritme, tetap tenang, bahkan ketika tekanan meningkat. Bayangkan Pedrosa menyaksikan ini, mental lawan-lawannya tertekan, tapi Marquez tetap mengukir waktu stabil lap demi lap. Di atas Ducati EP25-nya, dia berkendara seperti seorang maestro, membentuk garis ideal di tikungan sementara rivalnya mulai tergelincir sedikit demi sedikit. Lap terakhir, puncak drama.